Oke, kami ucapkan selamat datang kepada materi kita pada malam hari ini. Pak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-nya sehingga kita dapat dikumpulkan dalam acara pada malam hari ini sharing session. Semoga kita keberkahan. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat bergabung di acara pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Sebelum mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Putra. Saya di sini bertindak sebagai moderator di acara sharing session pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Tolong ditampilin CV Kak Cintanya tuh. Halo. Oke. Teman-teman semuanya, boleh dilihat kurikulum vitae pemateri kita pada malam hari ini di layar HP atau laptop masing-masing. Sorry. Apa namanya? Lupa ngidupin mikrofonnya. Oke, itu profil pemateri kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali, begitu banyak prestasi dan juga pengalaman organisasinya. Selanjutnya jika teman-teman ingin lebih kenal dengan pemateri kita, boleh di follow Instagramnya atau kontaknya yang sudah tertera di layar. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk pada acara inti kita.
yaitu pemaparan materi dari Kak Sinta. Sebelumnya mari kita sapa pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Sinta. Halo Kak Andi. Iya. Gimana kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana nih Kak Andi sendiri? Alhamdulillah juga baik Mbak. Nah, semoga tetap sehat selalu ya walaupun pandemi. Amin. Oke. Kita masuk acara yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Langsung saja kita masuk ke sesi materi. Kepada Mbak Sinta, silakan dipaparkan materinya. Baik, terima kasih untuk Kak Andi sudah memandu acara ini. Sebelumnya untuk share screen ya, saya minta tolong untuk menampilkan share screen-nya. Nah, oke. Udah, kita langsung masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Boleh kok yang mau jawab salam dulu, boleh. Kan kalau misalkan saya melarang, berarti kan saya dosa. Boleh jawab dulu deh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam. Waalaikumsalam. Ya, karena kan salam harus dijawab ya, wajib banget. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera kita semua. Salam kebajikan. Dariku Widya dari Bali. Oh ya. Salam juga dari Malang. Saya dari Malang. Wah, jauh juga ya Pak ya, dari Bali loh. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar tentang SNMPTN nih teman-teman. Mungkin dari kalian udah nggak asing lagi sih dengan SNMPTN itu apa, UTBK itu apa, SBMPTN itu apa, Mandiri itu apa. Nah sebelumnya boleh dong kita perkenalan dulu. Next. Nah, ya jangan salah fokus sama foto ya. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Yudi Aryani. Nah, saya mahasiswa Sarjana Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Brawijaya. Jadi sekitar sudah berjalan 2 tahun ini saya berkuliah di Universitas Brawijaya. Kemudian next ya. Ya. SNMPTN itu menurut kalian gimana sih? Atau harapan palsu, atau ajang mencari keberuntungan, giveaway, atau PHP doang? Yang sepengetahuan kalian, boleh dong lihat di komentarnya. Lihat reaksinya teman-teman nih. Wah, belum ada. Hoki, ya bener hoki. Terus, ada lagi? Hoki, ajang mencari keberuntungan. Ya, ada lagi? Ajang mencari keberuntungan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya semuanya itu tuh benar semua. Mau harapan palsu, ajang mencari keberuntungan, giveaway, PHP doang. Pokoknya yang nggak pasti-pasti itu sebenarnya benar semua. Kenapa? Karena emang SNMPTN ini mau kita feeling. Kayaknya aku masuk nih di SNMPTN karena kan nilaiku tinggi-tinggi. Ya belum tentu juga. Namanya aja kan untung-untungan ya. Mau nilainya tinggi, mau tinggi seapapun itu kalian paralel 1 dari kelas berapa? Kelas 10 sampai kelas 12 belum menjamin kalian bakal keterima di SNMPTN. Pun dengan kalian yang nilainya agak kurang. Kurang itu bukan berarti kalian gagal nih, pasti gagal. Karena kan nilaiku nggak mencukupi, karena nilaiku kan pasti ada yang lebih tinggi nih, ada yang lebih bisa masuk di SNMPTN yang diinginkan gitu. Nggak tentu, karena menurut pengalaman nih ya, nilai saya kan pasti yang nggak di atas rata-rata semua, pasti ada lah ya yang jatuh-jatuh. Nama juga hidup kan pasti ada yang di atas dan di bawah gitu loh. Nah itu nggak tahu ya kebetulan aja apa gimana. Tapi nih teman-teman sebenarnya nggak hanya kebetulan semata. Seperti yang kita tahu nih SNMPTN kan dari nilai rapot, kemudian sertifikat, kemudian dari alumni, nilai alumni, kemudian akreditasi dan masih banyak lagi. Jadi
hanya harapan palsu yang ya udah kayaknya belum tentu deh, nggak gitu. Jadi ada faktor-faktor yang misterius yang nggak kita ketahui selama ini. Oke, boleh next kok. Nah, ini nih teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini tuh ada, saya ngambil dari Instagramnya Info SBMPTN. Nah, jadi ini nih, ada salah satu curhatan di Twitter ini, mumpung sedang ramai SNMPTN, izinkan aku bernostalgia dengan yang satu ini, how it start and how it ended. Jadi kita lihat kan di situ ada peringkat 1 nih, peringkat 1 paralel terus, peringkat 1, tapi hasilnya apa? Hasilnya merah kan, jadi belum tentu teman-teman. Kalian jangan pernah minder dulu, kalau kalian nggak mau maju 1 langkah, kalian nggak akan tahu di depan kalian itu bakalan ada apa, apakah ada lubang, ataukah ada emas, ataukah ada apapun itu, kalian nggak akan tahu kalau kalian nggak berani. Yaudah, intinya kalau SNMPTN itu kalian udahlah berani aja lah ya, mau berhasil mau enggak kan ya bonus aja, yang penting udah berusaha, pokoknya udah menyantumkan sertifikat, misalkan udah memenuhi persyaratan dengan foto yang baik, dengan data-data yang sudah lengkap, dengan nilai rapot yang udah di-input, tapi ya masalah hasil ya nanti kita lihat lah ya di tanggal 22 Maret. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kayaknya kalian udah di luar kepala ya buat tahapan-tahapan SNMPTN tahun 2020 ini. Yang pertama itu pendaftaran SNMPTN dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu udah masuk di pendaftaran SNMPTN. Jadi ibaratnya udah langkah-langkah terakhir nih sebelum kalian tahu pengumuman nanti di tanggal 22 Maret. Sekarang udah berjalan berapa hari ya? 5 hari ya? 5 hari, jadi kurang 4 hari. Nah, saran saya nih teman-teman yang belum daftar nih, yang belum masukin data orang tua, yang belum masukin PTN atau prodi, segera deh. Jangan sampai kalian mikir, aduh mikir dulu deh. Kayaknya belum yakin deh mau ngambil ini, ntar nggak keterima. Jangan gitu. Karena kalian kan nggak tahu nih, yang daftar SNMPTN berapa, yang mau finalisasi berapa, yang ambisinya itu tinggi itu berapa, kan kalian nggak tahu gitu loh. Jadi kalau saran saya sesuai pengalaman nih, jangan di awal banget, jangan di akhir banget. Jadi kalian harus bisa strategi sendiri, entah itu kalian nanti bangun jam 12 malam buat rela-relain isi itu akun LTMPT ya, akun LTMPT-nya, terus di input, pokoknya sabar deh kalau nginput sama berdoa juga, semoga nanti hasilnya gitu teman-teman ya. Nah, kalau pengalamanku dulu sih ya tahun 2019 itu kan ya kayaknya lebih ke percobaan sih menurut saya. Karena apa? Karena dulu itu di tahunku SNMPTN itu kayak mau finalisasi udah akhir-akhir banget, udah di ujung-ujung banget, tinggal nyetak aja susahnya minta ampun. Jadi kita masuk akun LTMPT-nya itu susah banget. Udah masuk nih, untung-untungan banget udah masuk. Keluar lagi. Mau ngisi lagi, keluar lagi. Jadi ada tuh, kemarin tuh ada petisi, sampai ada petisi suruh tanda tangan berapa ratus orang, berapa ribu orang, yang pokoknya yang NISN-nya, angkanya belakangnya genap, itu ada waktunya sendiri. Misalkan nih jam 1 sampai jam 2 itu NISN belakangnya genap. Terus jam 2 sampai jam 3 itu ganjil. Jam 3 sampai jam 4 genap lagi. Jadi kita nggak bisa tuh langsung masuk LTMPT sesuka kita, mau jam berapapun ya terserah lah ya. Nggak bisa, jadi harus nunggu waktunya. Misalkan jam 1, ya udah kita nunggu jam 1, masih lama. Ntar kalau waktunya udah selesai, ya nunggu lagi. Jadi nggak bisa, waktunya itu nggak bisa full 1 hari itu nggak bisa. Jadi kalau harus menunggu. Jadi itulah kelemahan SNMPTN tahun 2019. Tapi ya semoga tahun ini nggak ada kayak gitu ya. Oke, next. Wah, banyak bahas yang kemarin-kemarin jadi lupa nih. Next. Nah, ini nih teman-teman yang aku bilang tadi, karena sekarang itu pendaftaran SNMPTN kurang 4 hari lagi. Jangan sampai ya kalian nanti udah
di ujung-ujung, terus susah, akhirnya hanya dengan satu kesalahan kecil aja kalian gagal di SNMPTN. Jangan sampai deh. Beneran deh, jangan sampai, karena SNMPTN ini tuh nggak bisa diulang lagi tuh loh, hanya 1 kali dalam seumur hidup. Ntar aja deh, tahun depan deh ikut SNMPTN, nggak bisa teman-teman. Hanya 1 kali aja waktu SMA kalian SMA, udah itu aja. Nah, oke, next ya. Udah tahu kan pengumuman hasil SNMPTN tanggal 22 Maret. Masih bulan depan, tapi cepet banget loh bulan depan tuh. Next. Ya, next. Nah, kita bahas langkah pentingnya nih teman-teman. Sebenarnya langkah pentingnya sih gak ada yang susah ya. Emang kita tinggal lihat aja langkah-langkahnya gimana sih caranya pendaftaran SNMPTN. Pasti kan kalian udah baca tuh buku panduannya, udah mateng banget pasti ya. Udah mateng banget pasti, karena kan udah dirilis dari beberapa minggu yang lalu, mungkin nggak tahu ya. Pokoknya kalian harus banget kalau misalkan nih LTMPT udah rilis, pertama kali rilis kan ada press conference kalau nggak salah ya. Itu kalian ikut aja, pokoknya ikut aja. Oh, buat adik-adik ya, buat yang sekarang ya udah kalian tinggal pendaftaran SNMPTN aja. Kalian ikuti aja, kalian lihat tuh kira-kira apa sih syarat-syaratnya, apa sih yang beda dari SNM tahun ini, tahun lalu, tahun yang lalu-lalu, bisa aja kan tahun ini tuh ada yang beda dari tahun yang 2020, 2019, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu pastinya memasukkan email dan password di laman LTMPT. Nah, ini tuh buat login aja sih. Nah, ini nih yang paling susah di tahun saya ini. Buat masuk halaman LTMPT aja susah banget loh teman-teman, apalagi mau masukin finalisasi. Dan itu tuh teman-teman ya, curhat aja. Jadi tahun 2019 kemarin itu saya finalisasi itu udah besok pagi atau besok jam berapa itu udah ditutup, baru malamnya mau finalisasi. Wah, kacau banget sih. Kacau banget. Woi, jangan sampai deh kayak gitu. Ya untung-untungan aja bisa finalisasi, bisa cetak tuh kartu pendaftaran. Kalau enggak kan kayaknya hari ini belum kuliah deh. Kayaknya belum tentu kuliah juga. Karena jujur ya, ini kesalahan banget sih. Jangan sampai kalian tiru, buat adik-adik juga jangan ditiru. Karena saya nggak pernah belajar buat SNMPTN, buat UTBK gitu. Jadi jangan sampai ya. Karena kita kan nggak tahu nih SNMPTN itu nanti bakalan keterima apa enggaknya, seperti yang udah dibahas tadi kan, udah dibahas di awal-awal tadi, kalau itu merupakan jalur giveaway, jalur untung-untungan, jalur yang nggak pasti, pokoknya PHP deh, mau iya mau enggak, jadi nggak tahu gitu loh, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kalian teledor, satu aja jangan sampai teledor. Oke, next, nomor 2. Nah, ini kelengkapan orang tua. Jadi sampai susah ngomongnya. Kelengkapan orang tua ini tuh berupa biasanya, seingatku nih, biasanya nama orang tua, kemudian pekerjaan, tempat tanggal lahir, kemudian penghasilan, penghasilan nggak ini ya deh. Jadi jangan sampai ya kalian manipulasi tuh. Misalkan nih ya, aku nggak tahu sih kalau tahun ini ada penghasilan atau enggak. Jadi untuk tahun ini, misalkan nih ada penghasilan, kalian isi yang sesuai aja, yang sesuai dengan apa kondisinya, emang udah sesuai dengan apa yang ada di keluarga kalian. Misalkan nih, penghasilan ayahku tuh sekitar 10 juta nih, wih, kaya banget ya Sultan, 10 juta. Nah, kalian jangan sampai tuh masukin di kelengkapan orang tua itu 1 juta, 2 juta, 500.000. Biar apa? Biar dapat bidik misi alasannya. Ya jangan gitu dong teman-teman, kasihan juga kan teman-temannya yang mau dapat bidik misi, yang punya kesempatan buat dapat bidik misi, bukan kesempatan sih, lebih yang membutuhkan bantuan. Tapi bantuan itu yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman kalian, malah kalian ambil. Itu namanya kan mengambil hak orang lain. Jadi jangan ya teman-teman. Oke, nomor 3 nih.
Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pilihan prodi dan PTN. Nah, untuk pilihan prodi dan PTN untuk tahun ini tuh ada dua pilihan ya. Jadi kalau misalkan kalian milih yang pilihan pertama nih, kalau nggak salah, kalian milih dua universitas, dua prodi. Jadi misalkan kalian milih tuh di Universitas Brawijaya, jurusan hukum. Kemudian di pilihan kedua nih, kalian ambil Universitas Gajah Mada, jurusan bahasa Indonesia, misalkan gitu boleh. Pokoknya memenuhi lah kriterianya. Nah, yang kedua ini nih, satu universitas atau PTN atau PTS itu dengan dua prodi. Jadi kalau misalkan kalian milih universitasnya satu, kalian bisa nyabang dua prodi. Misalkan nih, kalian di Universitas Pajajaran, kemudian kalian pilih tuh prodi apa? Prodi antropologi sama kedokteran, boleh banget. Syaratnya apa? Syaratnya salah satu PTN-nya harus berada di satu provinsi kalian, provinsi sekolah kalian gitu. Jadi biar lebih apa ya istilahnya kayak kedekatan apa sih namanya istilahnya itu. Pokoknya wilayahnya biar deket gitu loh teman-teman, nggak yang jauh-jauh banget. Nah, buat nanti SNMP, SBMPTN maupun Mandiri itu kayaknya bebas. Tapi kalau SNMPTN ini beda dan lebih diprioritaskan untuk PTN yang selingkup atau seprovinsi itu di pilihan pertama. Oh iya, untuk prodinya jangan sampai ya kalian pilih prodi yang sama karena nggak ada universitas ataupun prodi yang mau dinomorduakan. Baik Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, mau Universitas Gajah Mada, mau UI atau manapun itu nggak ada yang mau. Contohnya apa? Contohnya begini, kalau misalkan kalian pilih Universitas Brawijaya ya, Brawijaya lagi, ya iyalah, aku dari Brawijaya. Jadi Brawijaya, Universitas Brawijaya, jurusan hukum nih, prodi hukum. Kemudian kalian pilih lagi Universitas Indonesia, jalur hukum. Jadi jangan sampai sama deh ya, karena nggak mau dinomorduakan. Itulah kenapa harus beda, diprioritaskan beda. Itu buat strategi SNMPTN-nya. Ini ada mengisi portofolio buat seni dan olahraga. Nah, biasanya portofolio ini untuk yang jurusan mengambil prodi seni atau olahraga. Seni gimana maksudnya? Seni misalkan nih, seni rupa murni, atau tari, atau apapun itu yang sekiranya membutuhkan portofolio, membutuhkan bukti bahwa kalian ini memang benar-benar bisa, dalam artian bisa nggak harus yang ahli, yang memang berminat gitu loh, ada buktinya bahwa kalian memang minat di jurusan itu, gitu. Misalnya apa, kalian kadang disuruh gambar, disuruh bikin video nari, atau kalau olahraga kalian suruh sprint, atau push up, atau apapun itu. Nanti ada ketentuan sendiri di PTN masing-masing, gitu deh teman-teman. Terus lanjut ya, nomor 4. Nah, ini laman prestasi atau sertifikat, tapi tidak wajib. Jadi buat kalian yang aduh nggak punya nih sertifikat apa ya? Sertifikat tanah kali ya? Jangan, jangan ya teman-teman, jangan sampai kalian masukin sertifikat tanah ya kali. Mau SNMPTN tanahnya dibuat jaminan kan gak etis banget gitu loh. Jadi sertifikat ini tuh maksudnya prestasi. Prestasinya itu maksudnya ya prestasi yang dapat juara, diprioritaskan yang dapat juara individu ya. Jadi misalkan nih, aku juara apa ya? Juara lomba apa nih? Lomba baca puisi, boleh banget. Lomba debat, boleh banget. Apalagi kalau kalian bisa sampai di internasional, wah boleh banget ya. Nah, untuk tingkatannya itu yang terendah itu sekolah, tapi kalau bisa nih teman-teman paling rendah kalau bisa kabupaten. Karena kan kita SNMPTN itu seluruh Indonesia ya kan, lingkupnya luas banget. Masa kalian mau memberikan sertifikat tingkat sekolah kan bobotnya itu gimana gitu loh teman-teman. Ya bukan bobotnya rendah atau gimana, tapi kan lebih baik jika sertifikatnya yang ada tingkatan lebih tingginya gitu. Nanti kita bahas deh sertifikatnya apa aja. Lanjut nomor 5.
Nomor 5. Nah, finalisasi. Nah, finalisasi ini udah final banget. Tinggal klik aja, itu susah banget dulu. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Kayaknya lancar-lancar aja. Wajib mencetak kartu registrasi. Jangan sampai kalian lupa buat cetak kartu registrasi karena nanti itu bakal diminta sama pihak PTN dan prodinya. Buat apa? Buat memang benar-benar kalian itu peserta SNMPTN dari sekolah ini loh, dari wilayah ini, dari dengan pilihan universitas ini, prodi ini. Jadi gitu. Jadi ibaratnya kayak ngasih bukti gitu loh teman-teman. Nah, next ya. Next. Oh, sebelumnya. Nah, ini nih. Sedikit aja strategi buat kalian yang belum milih nih jurusan kuliahnya. Yang pertama, what's your passion? Passion kalian itu apa? Bisa dari bidang yang disukai, dari hobi, dari minat, bakat. Loh, passion bukannya sama aja ya kayak hobi, kayak minat, kayak bakat. Enggak, teman-teman. Sebenarnya passion ini adalah lanjutan dari apa yang kalian minati, apa bakat kalian, apa hobi kalian. Misalkan saja, kalian itu suka banget nyanyi. Tiap hari nyanyi di kamar mandi. Dikit-dikit nyanyi. Nah, gimana sih caranya kalian bisa mengembangkan minat bakat kalian itu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain? Caranya gimana? Kalian ikut les, kalian ikut mempelajari teknik-tekniknya, mulai dari menyanyi yang model ada liku-likunya itu. Pokoknya yang teknik-teknik bernyanyi itulah teman-teman, ya aku nggak bisa nyanyi soalnya. Nah, itu kalian kembangkan. Terus hubungannya sama jurusan kuliah apa? Kan nggak ada jurusan kuliah nyanyi. Teman-teman, kalian jangan salah dong. Kalian juga harus cari-cari tuh prodi-prodi yang sekiranya bisa kalian mumpuni, bisa kalian pahami gitu, yang kalian inginin. Ada tuh di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, ada di Surakarta, ada itu tentang seni-seni semua, mau nyanyi, mau nari, mau apapun itu, mau teater, mau apapun, ada. Jadi tinggal kalian gimana sih caranya mengembangkan hobi, minat, bakat kalian yang disukai. Tapi passion ini bisa aja nggak satu loh, bisa ada 2, bisa jadi 3. Tapi yang biasanya yang lebih dispesifikkan itu ada 1 passion aja, yaitu yang bisa dikembangkan, yang bisa jadi itu merupakan cita-cita kalian. Cita-citaku jadi penyanyi internasional, bisa membanggakan Indonesia. Wih, keren banget kan? Nah, gitu yang namanya passion. Nah, kalau yang bidang disukai, hobi, minat, bakat, ya udah. Kalau misalkan kalian gabut nih, nggak ngapa-ngapain, terus apa ya? Enaknya ngapain? Oh, berenang aja deh. Nah, itu namanya hobi karena hanya dilakukan saat kalian nggak ngapa-ngapain. Atau kalau saat kalian lagi kosong gitu. Kemudian yang kedua nih, merenunglah. What do you want to be? Kalian mau jadi apa? Kalian cita-citanya apa? Tapi menemukan cita-cita dan passion itu nggak hanya 1 hari aja kalian merenung. Wah, aku merenung, cari passion sama cita-cita. Apa ya? Nggak bisa gitu. Jadi kalian harus cari tuh passion kalian. Lihat tuh, kalian SD suka apa ya? Yang kira-kiranya aku bisa kembangkan apa ya? Yang aku minatin banget tuh apa gitu. Jadi direnungi. Nggak cuma 1 hari aja, tapi yang lalu-lalu itu pasti adalah yang bisa kalian kembangkan lagi menjadi passion, menjadi cita-cita gitu. Kemudian yang ketiga, berdoa dan tentukan. Kuatkan niat, mantapkan tujuan, tegarkan hati, laksanakan dan berdoa. Nah, ini tuh yang paling akhir banget, karena segala urusan pasti kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua kehendak Tuhan Yang Maha Esa itu yang paling besar. Kita berusaha semaksimal apapun, 99% maksimal banget, kalau nggak ada 1% dari takdir atau dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa, nggak akan ada apa-apanya, nggak akan ada artinya apa-apa, gitu. Oke, jadi mendekat pada Tuhan, jangan pas ada butuhnya aja, aku mau SNMPTN, ya Tuhan aku pengen SNMPTN, pokoknya harus dapat, nggak gitu. Jadi kalian juga harus, misalkan nih yang Muslim ya, Muslim bisa banget buat puasa Senin Kamis atau tahajud, tapi itu tiap hari ya. Tiap hari, jangan pas SNMPTN aja kalian ngelakuin itu. Kan namanya
datang pas butuhnya. Gitu deh. Terus next nih, next. Wah, banyak ngomong, udah jam berapa nih? Kasihan teman-teman. Nah, ini nih teman-teman yang paling penting. Jangan sampai kalian nggak tahu nih SMTA itu apa. Jadi SMTA itu adalah syarat sekolah menengah tingkat atas. Maksudnya apa? Maksudnya dalam setiap universitas itu mempunyai kebijakan masing-masing. Misalkan nih, itu ada contoh jalur hukum. Jalur hukum Universitas Gadjah Mada. Sekolah apa yang boleh, maksudnya dalam maksud tingkatan dan jurusan apa. Di situ ada SMA IPA, SMA IPS, bahasa, dan beberapa jurusan SMK. Ada tuh beberapa universitas yang memang memberikan persyaratan hanya untuk IPA aja, hanya untuk bahasa aja, hanya untuk SMK aja ada. Nah, kenapa kalian harus cek SMTA ini? Karena ini tuh berpengaruh banget. Kalian ikut jalur hukum nih, ya, misalkan nih, jalur bahasa nggak ada. Kalian dari bahasa, kemudian kalian ikut aja pede aja. Pokoknya aku ingin hukum Universitas Gadjah Mada. Dan ternyata nggak ada dong di syaratnya. Dan ya sudah tahulah hasilnya gimana. Kecewa banget deh pasti. Kecewa karena apa? Kecewa karena teledor. Kecewa karena kita nggak teliti. Kecewa karena ya pokoknya kecewa banget. Hanya karena satu kesalahan aja bisa merusak kesuksesan kita di masa depan gitu. Next, boleh. Nah, ini nih teman-teman yang bakal kalian hadapin nanti di tanggal 22 Maret 2021. Nah, kebetulan banget ya, tanggalnya sama banget dan hanya beda tahunnya dan jamnya sih. 22 Maret 2019 pukul 16 ini masih 8 jam yang akan datang. Dan semoga nanti waktu kalian pengumuman di hari H itu, setelah angka semua yang ada di depan ini menjadi 0, hasilnya adalah hijau. Next. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kalian berhasil, semoga saya doain semua yang hadir di sini, yang daftar SNMPTN, kalian bisa masuk di jurusan yang kalian inginkan, di universitas yang kalian inginkan. Gak harus PTN, PTS boleh banget. Pokoknya tahun ini merupakan kesuksesan kalian semua. Saatnya kalian berjuang buat tahun ini. Saya sudah pernah berjuang, jadi hari ini adalah hari kalian. Nanti waktu tanggal 22 Maret, semoga semuanya dapat hijau. Amin. Ayo buka suaranya on mic semua. Amin. Bilang amin. 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 Oke, ya lanjut. Next. Semangat ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit kata-kata. Amin banget ya, amin. Nah, ada sedikit kata-kata nih dari aku. Perjalanan kamu itu proses kamu. Gak ada istilah mimpi itu ketinggian. Mau setinggi apapun mimpi kamu itu gak ada yang ketinggian. Mimpi itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Juga nggak bisa terwujud juga kalau cuma berdoa aja. Karena kalian juga harus berusaha. Kalau kamu gagal, ambil langkah udah. Mundur 1 langkah untuk melompat 3 langkah ke depan. Terima kasih. Saya Sinta Yudia Aryani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, terima kasih kepada Kak Sinta. Kita enggak. Kita dapat ilmu baru nih teman-teman untuk bekal kita menuju SNMPTN. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara. Teman-teman ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertanya?
Udah jelas belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kami di sini membuka 3 pertanyaan. Silakan bertanya dengan format yang sudah kami kirimkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang nonton dari YouTube juga boleh dikirim bertanya. Ya, 3 pertanyaan ya. Silakan masih kita tampung pertanyaannya. Mas Andi Saputra, Assalamualaikum. Ya duluan, dari tadi kita chat. Ya, Saya duluan, udah ngechat duluan. Saya nanya, Mas Andi Saputra. ya gimana Kang? Kedengeran? Assalamualaikum, Mas Andi Saputra. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak Cinta. Saya mau nanya, Waalaikumsalam. ya dari Bali, Mbak. Saya mau nanya, udah Oh, di iya. chat dari tadi. Coba dibaca. Udah ya? Udah. Oh ya, nanti Tolong dibacain kita ya. Makasih. Iya. Iya. Oke, baik. Kita cukupin pertanyaannya. Versus Andre. Oke, pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Ayu, SMA Negeri 2 Purwokerto. Kak, lebih baik mengambil atau memilih jurusan yang biasa saja tetapi peluang untuk masuknya besar? Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, langsung dijawab ya. Lebih baik memilih jurusan yang disukai namun peluangnya sedikit atau memilih jurusan yang peluangnya banyak tapi belum tentu disukai ya? Iya. Betul begitu? Nah, jadi teman-teman begini ya, ini kan kalian yang kalian yang menjalani, kalian kuliah buat apa? Balik lagi kan, seperti yang udah aku katakan tadi. Kalian merenung, passion kalian apa? Kalau misalkan kalian nih, misalkan kalian pengen banget jadi jurnalis apa sih? Orang yang bekerja di pertelevisian, misalkan presenter bisa, atau jadi kru di Trans 7, amin deh, amin. Kalian bisa ngambil jurusan yang kalian inginkan. Maksud dari saya, kalian mengambil jurusan yang diinginkan itu sesuai dengan passion yang akan kalian jalanin. Kalau misalkan kalian ngambil jurusan yang peluangnya banyak nih kira-kira, tapi nggak aku sukain. Lah,
Kalau misalkan kalian ngambil yang nggak disukain, terus nanti kalian cita-citanya mau jadi apa, gimana mengarahkannya. Kalau misalkan nih ya, kalian ngambil ilmu komunikasi, tapi kalian pengennya pengen jadi dokter, nah gimana tuh? Nggak bisa kan? Jadi lebih baik, kalau saran saya lebih baik ambil yang disukai. Bisa aja dari universitas lain, bisa di universitas yang lain juga ada, kalian bisa tuh lihat-lihat peluangnya gimana. Kan kita nggak tahu tuh nanti bakalan keterima apa enggak. Kira-kira sertifikat aku yang aku cantumin itu bisa menambah bobot nilai atau enggak. Kan kita nggak tahu. Pun dengan aku sendiri, waktu tahun 2019, aku juga nggak pernah tahu apakah nilai aku itu di urutan pertama atau urutan ke-50 atau berapa, aku nggak pernah tahu. Jadi tahu-tahu tanggal 22 Maret udah hijau aja gitu. Alhamdulillah gitu doang. Udah gitu aja doang. Jadi kesimpulannya kalau aku mending milih jurusan yang emang kamu sukai, kamu minati, kamu bisa mengembangkan passion kamu di bidang itu gitu. Apakah sudah terjawab tadi yang bertanya siapa ya? Ayu? Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh lanjut di pertanyaan kedua kok, Kak. Nah, oke. Pertanyaan kedua ya, Kak. Dari Nur Asia, asal Mendua Kuningan. Pertanyaannya, Kak, kalau misalkan di UNIP yang kita mau nggak ada alumninya, itu berapa persen kemungkinan masuk atau emang nggak ada harapan sama sekali buat masuk? Coba saya ulangi ya. Jadi berapa harapan persentase masuknya Mbaknya tadi buat masuk di universitas yang nggak ada alumninya, gitu. Ini maksudnya alumni di jurusan itu sendiri atau di lingkup universitas besarnya nih? Kalau misalkan universitas besarnya itu kurang tahu ya, karena yang dilihat itu di prodinya. Misalkan nih ngambil jurusan kedokteran, nah nggak ada alumni sama sekali. Apakah itu berpeluang atau nggak bisa sama sekali? Boleh banget kalian masuk di situ. Nggak ada istilah nggak bisa sama sekali, nggak ada. Jadi hanya peluangnya aja yang sedikit banget dikurangi. Jadi masih ada dong peluang buat kalian masuk di jurusan itu. Hanya saja kalah di peluang alumninya itu gitu teman-teman. Jadi maksimalin aja tuh sertifikatnya apa, masukin aja. Nilainya berapa nih kira-kira? Mau mumpuni deh kayaknya. Udah masuk aja. Pede aja deh teman-teman. Karena kan kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Untung-untungan kan giveaway gitu. Gitu. Apakah membantu ya? Boleh kok menanggapi? Assalamualaikum Mas Andi Saputra, Mas Cinta ya. Assalamualaikum. Kok pertanyaan saya dilewatin? Iya, bentar. Kak, saya boleh nanggapin nggak Kak masalah yang tadi alumni untuk peluang masuk itu? Oh iya, boleh silakan. Jadi kan di sekolah saya itu ada alumni dari jurusan saya yang dapat undangan dari universitas. Terus kan sama alumni saya itu ditolak, terus akhirnya sekolah saya itu di blacklist dari universitas negeri itu kan. Nah, terus kalau misalnya angkatan saya mau masuk mau daftar lagi, itu apa ada peluang masuk juga Kak? Karena udah sebelumnya ada beberapa yang di blacklist juga, jurusan yang udah di blacklist dari universitas tersebut. Oke, langsung dijawab ya Kak Andi ya. Iya, boleh. Nah, jadi untuk masalah blacklist nih teman-teman. Nah, saya ingatkan nih ya teman-teman buat nanti kalau misalkan kalian dapat SNMPTN, jangan sekali-kali buat pindah dalam artian aku pengen stand deh, aku pengen kedinasan, pengen ini, pengen itu, jangan. Kalau kalian udah dikasih kesempatan, kalian ambil. Hasilnya apa? Hasilnya nanti sekolah kalian yang dapat backlist. Backlist itu apa? Jadi backlist itu menurunkan reputasi sekolah, bukan akreditasi ya. Reputasi sekolah, terus kemudian adik-adiknya nanti peluangnya lebih sedikit dan bahkan itu jadi kayak gini loh, kasarannya kayak males mau nerima itu nanti aja
akhir-akhir kalau misalkan kuotanya kurang, baru kamu diterima. Nah, jadi istilahnya kayak peluangnya itu lebih kecil lagi. Dan ada kan, kalau kalian baca di berita, ada tuh istilahnya kayak sekolah ini di backlist, dan kalau misalkan satu sekolah di backlist, satu sekolah A misalkan ya, sekolah A di backlist, maka universitas yang lain itu bakal nge-backlist, tapi itu hanya isu-isu aja. Jadi semoga nggak akan nggak beneran deh, itu bukan berita yang benar, semoga aja. Tapi kayaknya enggak sih. Jadi kalau menurutku ke soal backlist ini ya, lebih baik kamu tanyain ke BK deh dari sekarang, sebelum nanti tanggal 24 udah akhir, lebih baik kamu tanyain BK kira-kira apakah sekolahku udah lepas dari backlist, apakah udah diurus nih pembacklistan sekolahku yang kemarin. Kan biasanya yang mengurus backlist atau enggaknya itu biasanya dari BK gitu. Siapa tadi yang bertanya? Mungkin dari sekarang deh boleh hubungin BK. Bu, kira-kira sekolah saya masih backlist nggak ya sama universitas ini? Soalnya saya berminat sekali buat masuk jurusan ini, gitu. Boleh banget kok sharing-sharing juga sama BK ya, teman-teman semua. Nggak cuma mbaknya yang bertanya aja, tapi kalian juga harus menggali informasi yang banyak banget dari BK, karena BK yang mengurusi tentang SNMPTN, SBM, UTBK, dan lain sebagainya, gitu. Apakah udah terjawab ya? Iya Kak, terima kasih. Iya, semangat ya. Nanti konsultasi sama BK-nya. Kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa sama sekali, ya resikonya cari universitas yang lain. Sama aja kok, semua universitas itu sama aja. Yang membuat universitas itu besar adalah mahasiswanya itu sendiri, gitu. Pertanyaan terakhir Kak dari Yunarti Alfiana, asal SMA Negeri 4 Denpasar. Pertanyaannya, Kak, kalau sertifikat di SNPTN itu mengurutkan dari yang tingkat perlombaannya paling tinggi ke rendah, apa benar, Kak? Boleh langsung dijawab ya? Iya, boleh. Maksudnya mengurutkan dari tinggi yang rendah itu gimana ya? Soalnya setahu saya kalau tahun 2019, tapi nggak tahu juga sih tahun ini gimana. Jadi kalau tahun 2019 itu hanya ada tiga sertifikat tertinggi aja yang bisa dimasukkan. Misalkan nih kalian menang juara 1 debat tingkat internasional, kemudian yang kedua tingkat kabupaten, kemudian yang ketiga ini tingkat sekolah atau tingkat kelas. Jadi yang dimasukkan apa? Hanya dua sertifikat itu aja. Sertifikat apa? Sertifikat internasional dan sertifikat kabupaten itu aja. Jadi seperti yang udah aku saranin tadi, kalau misalkan sertifikat itu lebih baik yang paling tinggi, baru ke rendah-rendah. Hanya 3 tertinggi aja, gitu ya. Buat yang share screen boleh nggak minta tolong buat share screen lagi di slide nomor 9, kayaknya tadi kelewat deh. Boleh ya minta waktunya sedikit aja. Nah ini nih, tadi kelewat deh kayaknya. Sertifikat rekomendasi. Ini aku cari di web-web yang lalu-lalu, yang pengalaman SNMPTN tahun-tahun lalu. Jadi yang pertama itu ada OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua ada O2SN. Hilang dong. Yaudah aku lanjutin ya. Ini aku pakai laptop aku jadi. O2SN Olimpiade Olahraga Nasional. Kemudian ada FLS 2N Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Kemudian LKTI. LKTI itu apa? Lomba karya tulis ilmiah. Jadi yang karya tulis yang menciptakan produk tuh ada yang menciptakan produk, ada yang menciptakan gagasan. Nah, itu yang namanya LKTI. Kemudian ada esai. Ada lagi cerdas cermat, debat atau eskul, dan yang terakhir kepengurusan organisasi. Nah, untuk aku saran banget buat kalian lebih ke nomor 1 sampai nomor 5. Karena apa? Karena nomor 6 kepengurusan organisasi ini kan ibaratnya kayak ini tuh lingkup sekolah ya kan? Lingkup sekolah. Jadi kurang deh menurutku ya. Menurutku kurang
memenuhi syarat-syarat dari SNMPTN. Ini cuma rekomendasi aja. Kalau kalian punya, boleh banget dimasukin. Misalkan FLS 2N, kalian menang apa? Menang baca puisi, boleh banget dimasukin tuh. Syukur-syukur sampai nasional, internasional ada nggak ya? Nggak tahu deh, nggak ada deh kayaknya nasional kok. Nah, boleh banget teman-teman, LKTI internasional boleh dimasukin. Atau kalau nggak gitu, kok sertifikatku nggak ada ya yang poin 1 sampai 5, nggak apa-apa, masukin aja sertifikatnya, yang pasti menang lomba ya, menang juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu. Dan yang paling penting ada sertifikatnya yang bisa dimasukin. Kalau kalian cuma menang tapi nggak dapat sertifikat, gimana tuh? Nggak boleh, nggak bisa. Karena namanya aja sertifikat ya, yang dimasukin sertifikat, nanti yang dimasukin ya sertifikatnya itu, baik scan-scanan atau foto nanti gitu. Gimana? Ada tanggapan kah dari teman-teman? Kak, mau nanya Kak, kalau sertifikatnya itu harus sejalur sama prodi kita nggak sih Kak yang nantinya itu? Kak belum di unmute. Oh iya, lupa, maaf. Maaf. Untuk yang share screen boleh naik di nomor 8 nggak? Maaf ya. Ya, hilang deh. Jadi gini teman-teman, yaudah aku jelasin aja deh. Udah muncul lagi. Jadi ini nih, tebus SNMPTN, tahu informasi udah tahu, mulai persiapan nilai udah tahu pasti, prestasi akademik non akademik yang relate dengan prodi disarankan buat yang relate dengan prodi. Tapi kalau nggak relate pun nggak apa-apa. Yang penting ya, misalkan nih ya, kalian punya sertifikat yang relate, misalkan kalian lomba olimpiade tentang biologi dan kalian daftar biologi. Nah, itu yang diprioritaskan dimasukkan ya. Nah, untuk yang lain loh, kan masih ada 2 yang kosong nih kuota buat sertifikatnya. Kalian bisa cari yang lain, nggak relate pun nggak apa-apa. Karena kan kita nggak tahu juga apakah itu sertifikat baik internasional, nasional maupun apapun itu, apakah bisa membantu buat kita daftar SNMPTN, apakah itu memiliki bobot, kan itu nggak tahu, yang tahu hanya pihak kampus. Halo, tes. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Enggak. Kedengaran, Kak. Maaf ya, tadi keluar. Nah, jadi yang pertama untuk saran aku, yang pertama yang relate aja, relate baik itu entah tingkat apa, tapi yang pasti tingkatnya yang paling rendah aku saranin kabupaten ya. Untuk yang kedua atau ketiga ini terserah kalian, entah itu relate atau enggak terserah. Kalau aku dulu cuma masukin 2 karena aku nggak begitu banyak ikut lomba-lomba, banyak ikut organisasinya, tapi aku nggak yakin buat masukin ke pengurusan organisasi, karena itu lingkup sekolah, dan aku yakinnya itu tingkat kabupaten paling rendah. Nah, yang kedua ini aku, kalau nggak salah ya, seingat aku itu lomba FLS 2N baca puisi, sama juara berapa gitu, tentang esai, bukan LKTI, mana nyambungnya gitu loh sama ilmu komunikasi, kan nggak ada sama sekali, malah nyambungnya ke seni budaya, ya kan, ke ilmu budayanya, jadi nggak apa-apa. Tapi hasilnya apa? Hasilnya keterima kan, jadi nggak tahu kita tuh mau keterima apa enggaknya, itu urusan misterius dari PTN maupun prodinya gitu. Apakah menjawab ya? Temanku satu tadi siapa yang bertanya? Aku pakai HP. Iya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Semoga membantu ya. Gimana Kak Andi? Apakah ada pertanyaan lagi ya?
Mic-nya Kak Andi belum di-unmute. Iya, Kak Andi masih di mute. Oh iya, sorry. Ini Kak, ada pertanyaan dari teman kita tadi dari YouTube. Dari Dina Fariza, asal SMA Negeri 1 Tanjung Tiram. Nah, pertanyaannya gini Kak, kan SNMPTN itu yang boleh ikutan hanya mereka yang bisa masuk 10 besar atau bahkan kemungkinan 5 saja. Nah, bagaimana dengan mereka yang nggak masuk peringkat itu, pengen banget bisa ikutan bersaing sebagai peserta SNMPTN? Apa yang 10 besar tadi juga bisa digantikan dengan yang di luar ranking itu akibat 2 atau 1 di antara mereka tidak mau mengikuti jalur SNMPTN. Nah, gimana Kak? Silakan dijawab. Oke, terima kasih Kak Andi. Ini maksudnya 10 besar ini peringkat apa ya? Peringkat dari sekolah eligible apa itu? Pokoknya yang pemeringkatan sekolah itu atau peringkat kelas atau apa? Kan dalam SNMPTN itu kan ada 2 pemeringkatan nih. Yang pertama dari pemeringkatan sekolah. Dipangkas tuh misalkan kalian akreditasinya A. Jadi kan ada berapa persen ya? Kalau nggak salah 40%. 40% yang terbaik. Kemudian yang akreditasi B berapa? Ada 25% atau berapa gitu, aku lupa teman-teman. Jadi kalian nanti lihat sendiri ya. Nah, itu tuh yang berhak buat maju di SNMPTN. Jadi bukan maksud 10 besar misal aku nggak tahu sih maksudnya gimana. Misal nih 10 besar di kelas, apakah boleh digantikan atau gimana? Jadi untuk ketentuan kalian bisa maju di SNMPTN di tingkat nasionalnya itu ditentukan oleh sekolah. Jadi yang udah masuk di pemeringkatan sekolah itu teman-teman. Misalkan nih siswa di sekolah kalian ada 1000. Yang dipangkas itu ada sekitar 400 atau berapa gitu. Nah, itu tuh yang berhak buat maju di SNMPTN, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian udah kasarannya belum beruntung di pemeringkatan sekolah, jadi kalian nggak bisa masuk di SNMPTN, nggak ada istilah SNMPTN digantikan oleh orang lain. Bahkan dalam pendaftaran SNMPTN aja, foto kalian itu harus foto yang benar-benar kalian, formal banget, dan emang benar-benar mencerminkan itu loh kalian, ini loh aku banget gitu. Jadi nggak ada istilahnya SNMPTN itu digantikan. Kalau misalkan bisa digantikan pasti udah rebutan banget ya kan? Karena semuanya itu pengen banget masuk di jalur SNMPTN. Yang katanya jalur undangan, jalur gratis, jalur apapun itu. Pada akhirnya ya sama aja, cuma bedanya agak lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk di pemeringkatan sekolah, kalian yang berhak buat maju di SNMPTN tingkat nasionalnya. Kalau enggak, ya udah kalian selamat berjuang buat SBMPTN atau UTBK. Semoga kalian sukses dengan cara yang lain. Karena kita kan nggak tahu gimana sih nanti ke depannya, apakah aku keterima di SNMPTN atau SBMPTN, kan nggak tahu ya. Kita mah bisanya berusaha aja. Nggak harus satu jalan aja kok teman-teman, nggak harus SNMPTN, aku pokoknya mau ambis SNMPTN aja karena enak. Nggak gitu, karena untuk mencapai angka 10 aja kita membutuhkan 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, 5 kali 2, atau 20 bagi 2. Jadi masih ada jalan bercabang lainnya, bukan hanya SNMPTN aja. Begitu deh teman-teman. Begitu Kak Andi jawabannya. Gimana Kak Dina? Apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin acara kita pada malam hari ini sampai di sini saja. Karena keterbatasan waktu, baik teman-teman, kita memasuki penghujung acara. Terima kasih sebelumnya yang mengikuti acara ini sampai akhir. Sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan closing statement dari
Sinta Ayudia. Silakan Kak. Baik, terima kasih buat Kak Andi sudah memandu acara akhir sampai acara ini udah di ujung. Jadi untuk closing statement tidak banyak ya dari saya. Pokoknya semangat buat kalian semua yang udah berjuang dari nol, yang udah berusaha berdoa buat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semoga apapun hasilnya kalian nggak ada yang patah semangat sedikit pun, putus asa sedikit pun, karena nggak ada istilahnya jalan itu salah, aku nggak rezeki, aku nggak gini, nggak ada. Kalian itu sempurna, kalian itu punya jalan masing-masing buat dapatkan apa yang kalian inginkan. Pokoknya terus berdoa dan berusaha apapun itu, kalian punya jalan kesuksesan masing-masing. Terima kasih, itu tadi statement closing dari saya sedikit aja, bukan statement ya, kayak apa, guyonan malah. Oke, itu aja Kak Andi, terima kasih. Oh ya teman-teman, buat yang mau sharing-sharing lagi lebih lanjut, karena kan ini terbatas dalam waktu ya, dan ruang, kalian bisa lewat line nih, aku tulis nih line-nya. Bentar ya, boleh dong ya? Aku tulis dulu ya? Iya, boleh. Boleh Kak? Oh, itu kalau kalian mau sharing-sharing lebih lanjut lagi, tanya-tanya yang belum kejawab tadi boleh banget buat tanya-tanya lewat line, boleh lewat grup, bukan grup ya, lewat line boleh, lewat DM boleh, karena line sama Instagramnya sama kok, namanya @sintayudia. Jadi enak gitu. Terima kasih Kak Andi kesempatannya, terima kasih buat teman-teman, semoga sehat selalu di pandemi ini, udah anniversary 1 tahun aja corona di Indonesia. Semoga sehat selalu dan semangat teman-teman buat SNMPTN-nya, semoga hijau semua. Oke, terima kasih kepada Kak Sinta Ayudia sudah menyampaikan dan berbagi ilmu pada malam hari ini, sungguh luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Sinta selaku pemateri pada malam hari ini. Pada teman-teman semuanya semangat. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan selama acara ini berlangsung. Oh ya, sebelum nanti sesudahnya kita adain sesi foto bareng ya, sebelum closing Zoom-nya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Kita adain sesi foto. Ya. Ada 4 slide, on cam, dipersiapkan gaya terbaiknya. Kan ya, kameranya. Ini salah satu suara dalam kita. Oke, gimana bersiap? Setelah hitungan ketiga, gaya ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3.
Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Nah, ya sudah ya. Terima kasih kan ya, yang ingin keluar. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya.